Halo, nama saya Adit. Pada kesempatan kali ini, saya akan memamerkan hasil kerja saya selama 1 semester pada mata kuliah Pendidikan IPA Inovatif. Nah, apa aja sih hasil karya yang saya telah buat selama ini? Yuk simak penjelasannya. Ya, untuk eksperimen yang pertama, saya tuh menggunakan atau membuat sebuah mobil menggunakan kardus seperti ini. Kemudian untuk bahannya, saya menggunakan tutup botol. Kardus-kardus ini saya potong sedemikian rupa dan menyerupai sebuah mobil. Kemudian pada eksperimen ini saya akan menelaah lebih lanjut apa kegunaan magnet ini pada mobil yang akan saya buat. Nah, jadi saya membuat mobil ini pertama-tama dengan menggunting kardus, lalu saya potong-potong, lalu saya lem hingga menyerupai sebuah mobil, kemudian memasang lidi atau tusuk sate di bawah kardus itu, kemudian saya lem kembali atau saya bolongi tutup botolnya hingga seperti ini. Nah, untuk prakteknya, jika saya pergunakan, ini ada magnet. Nah, magnet ini memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini kebetulan saya akan menggunakan kutub yang berbeda hingga nantinya mobil ini bisa berjalan tanpa adanya dorongan saya maksimalkan, tapi menggunakan gaya magnet seperti ini. Nah, bila kan berjalan, ini kutub yang berbeda ya teman-teman. Nah, ia akan terus berjalan seperti ini. Nah, hal ini membuktikan bahwa mobil ini bisa berjalan dengan adanya gaya magnet. Sedangkan untuk kutub yang berbeda, ya, dia akan mengikuti seperti ini. Nah, itu. Kemudian ada daya tarik atau daya dorong yang akan terjadi pada mobil ini. mind map yang telah mobil ini saya kan buat sejatinya akan berjalan mengenai sendiri. model, metode, pendekatan dan media pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, pada pembahasan yang akan saya jelaskan ini, kita teman-teman akan bahas mengenai model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran itu terdapat 4. Yang pertama ada kooperatif. Nah, kooperatif ini pembelajaran yang memfokuskan kegiatannya secara berkelompok atau bekerja sama antar siswa lainnya secara berkelompok. Lalu yang kedua adalah inquiry. Nah, kegiatan inquiry ini pembelajarannya melibatkan siswa secara maksimal dalam penambahan suatu atau melihat kognitif siswa secara langsung. Jadi kayak perbedaan kognitif itu dapat dilihat secara matang pada kegiatan inquiry ini. Yaitu yang ketiga sekarang adalah PJBL, Project Based Learning. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan berbasis proyek dengan membuat suatu karya yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan yang terakhir adalah PBL, Problem Based Learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada permasalahan yang dapat diselesaikan secara nyata. Lalu selanjutnya adalah metode. Metode ini ada 6. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah itu metode bentuk pengajaran dengan menerapkan secara penuturan secara lisan yang dilakukan oleh guru. Jadi sistemnya adalah menjelaskan secara langsung terhadap muridnya. Yang kedua adalah diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini kegiatan yang pembelajarannya dilakukan dengan bertukar informasi antara satu siswa dengan satu siswa yang lainnya, atau bisa dengan siswa satu dengan guru, seperti itu. Yang ketiga adalah karya wisata. Nah, kegiatan metode ini adalah kegiatan mengajar yang dilaksanakan untuk mengajak siswa itu ke suatu tempat tertentu atau semacam di luar sekolah, atau menyelidiki mengenai fenomena yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah simulasi. Nah, kegiatan simulasi ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada muatan IPA
itu seperti mengabstraksikan bentuk kenyataan dengan pemeranan atau semacam drama atau memerani suatu tokoh gitu. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Nah, kegiatan ini sangat-sangat penting dilakukan pada kegiatan pembelajaran IPA, sebab pada kegiatan ini siswa akan mengenal atau mempelajari sesuatu secara psikomotorik dan kognitif. Jadi ada dua macam aspek yang akan dilatih. Jadi siswa akan secara langsung mengenali bahan-bahan atau apa saja atau fenomena yang terjadi ketika kita melakukan eksperimen. Yang terakhir adalah demonstrasi. Nah, kegiatan ini mengajarkan siswa untuk memperagakan barang atau bentuk urutan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi menggunakan media pengajaran yang sangat-sangat inovatif. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua adalah sistem, ada pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan alam atau keterampilan atau sains teknologi. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara kontekstual, itu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menstimulasikan, menceritakan, berdialog, atau bertanya berdasarkan kejadian secara nyata. Yang selanjutnya adalah STEAM, STEM, adalah pendekatan pembelajaran atau interdisiplin secara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Lalu ada scientific. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan mengumpulkan suatu pengamatan atau melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah atau informasi secara langsung menggunakan data. Nah, ada juga pendekatan berpusat pada guru. Nah, pendekatan ini mendekatkan guru dengan menempatkan diri sebagai objek utama atau subjek utama di dalam kelas. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, pada media pembelajaran ini misalnya yang pertama adalah video pembelajaran. Nah, pada media ini tentu guru menggunakan video sebagai alat untuk menerapkan atau mengungkapkan materi yang akan digunakan, yang akan dipelajari sekaligus. Terus yang kedua adalah aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran juga dapat digunakan karena dalam aplikasi tersebut adalah fitur-fitur yang akan terjadi dan akan membuat motivasi belajar siswa akan meningkat. Lalu ada alat peraga. Nah, alat peraga ini digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mendukung materi pembelajaran yang akan digunakan, seperti misalnya adalah neraca atau bentuk mikroskop gitu. Nah, untuk sejarah adalah buku cerita. Buku cerita ini adalah buku yang berbentuk cerita yang di dalamnya itu terdapat suatu macam bentuk tulisan atau menceritakan segala pembelajaran yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita dapat mengenali buku cerita, yaitu tentang buku fabel atau buku dongeng. Nah, lalu selanjutnya adalah kit pembelajaran. Nah, kit pembelajaran adalah media pembelajaran yang pembelajaran menggunakan alat peraga sebagai bahan ajar, media atau alat yang untuk mencakup tentang misalnya buku, kalau ada film sebagai alat untuk menunjang berpikir kritis siswa dalam melihat pembelajaran. Seperti itu. Baik, lalu kita beralih ke pembuatan aplikasi. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, kita akan mengenal sumber daya alam dan buatan. Tentu dengan penggunaan aplikasi ini, keunggulannya adalah siswa akan semakin termotivasi dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, tentunya dengan penggunaan aplikasi ini dapat
digunakan pada smartphone anak-anak misalnya. Kemudian nanti anak akan menelusuri apa saja yang ada di dalam fitur aplikasi tersebut. Nah, oke, untuk pertama, cara penggunaan aplikasi ini yang pertama adalah kita pencet tombol di tengah ini, lalu kita diarahkan memilih dua ikon ini, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kita pilih yang sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah suatu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati. Nah, setelah siswa membaca pengertian ini, kemudian mengeklik tombol next. Nah, apa macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita cek, yaitu matahari. Matahari kita cek. Nah, ada pengertian dari fungsi matahari dalam kita sehari-hari. Nah, fungsi matahari itu untuk menyinari bumi misalnya, atau segala macam. Setelah itu, kita akan mencet tombol tanah. Nah, dari tanah ini akan disediakan pengertian kembali mengenai pelapukan atau erosi tanah yang terjadi pada tanah anorganik. Kemudian, setelah siswa membaca itu, kita pencet lagi tombol next. Kemudian tumbuhan sama. Tumbuhan juga memiliki fungsi, yaitu sebagai bahan makanan atau obat-obatan. Kemudian air juga berfungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mandi atau mengairi danau, laut untuk kepentingan tumbuhan misalnya atau sawah. Kemudian kita pencet tombol udara. Nah, udara juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai kita menghirup udara, bernafas, atau kata lainnya. Nah, next. Kita beralih ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya yang pertama, minyak bumi. Nah, dalam minyak bumi ini dijelaskan seluk-beluk bisa terjadinya minyak bumi itu seperti apa, lalu apa unsur-unsur yang terkandung dalam minyak bumi. Kemudian beralih kita ke batu bara. Nah, di dalam batu bara juga tersaji pengertian-pengertiannya, lalu kemudian terbentuk melalui proses apa, seperti itu. Nah, kita beralih ke nikel. Nikel juga memiliki fungsi apa, dan nikel ini banyak digunakan oleh negara Indonesia sebagai salah satu pemasok bahan pembuatan baterai misalnya. Lalu emas ini dapat kita temui di PT Freeport yang ada di Papua, yang sekarang sahamnya dimiliki oleh Indonesia sebanyak 51%. Lalu kita tombol next. Apa sih sumber daya buatan itu? Nah, disajikan sumber daya buatan adalah sebuah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk kepentingan pertahanan negara misalnya, sarana atau prasarana. Nah, yang pertama ada sungai. Sungai fungsinya untuk mengaliri air dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah misalnya. Lalu kemudian ada sawah. Nah, sawah juga berfungsi untuk menanam tanaman padi yang digunakan sebagai pemasok bahan makanan seperti beras yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian perkebunan seperti perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, misalnya. Seperti itu. Lalu ada waduk. Nah, waduk ini berfungsi menyimpan air ketika musim kemarau tiba. Jadi ketika sungai atau sawah itu kering, tidak ada air, nah waduk ini bisa digunakan untuk mengairi sawah. Lalu bangunan. Nah, bangunan ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari seperti rumah, gedung, sekolah, tempat umum, seperti itu, atau mall. Kita balik ke next quiz. Oke.
kita ketikkan nama kita, misalnya Adi, sebesar 20 juta. Kita submit. Nah, ini ada tertera di instruksi yang akan dilaksanakan sebelum kita mengerjakan kuis tersebut. Kita lanjut continue saja. Nah, kita masuk ke soal pertama. Sumber daya alam anorganik adalah minyak sawit, besi, minyak bumi, karet. Nah, teman-teman, apa nih teman-teman? Oke, ya betul. Kita lanjut continue lagi. Berikut ini yang merupakan daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah, ini teman-teman, Sorong, Pangkalan Badan. Sebenarnya Sorong ya teman-teman. Ya betul. Aktivitas atau kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan melakukan penanaman tanaman untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk kehidupannya dinamakan pertanian. Oke, oke, semua jawaban benar. Nah, dari sini siswa akan terbiasa atau termotivasi dalam menggunakan berbagai fitur-fitur yang ada dan tersedia di dalam aplikasi ini. Dengan adanya ini, mungkin siswa nantinya akan semangat dalam belajar. Begitu saja, terima kasih. Oke, lalu kemudian beralih pada penggunaan games. Nah, apa sih penggunaan games yang saya gunakan? Ya, ini berbasis aplikasi lagi, yaitu mengenai rangkaian listrik sederhana. Nah, pada aplikasi ini, keunggulannya ialah siswa dapat melihat secara langsung praktek dalam penggunaan rangkaian listrik sederhana itu. Misal pada rangkaian seri, apabila saklar satu dimatikan, itu akan terjadi apa? Lalu pada rangkaian listrik paralel, misalnya salah satu saklar di bagian ujung dimatikan, akan terjadi apa? Begitu. Mari kita coba. Nah, ini terdapat KD dan indikatornya. Ada KD kognitif dan psikomotorik. Ada indikator seperti menganalisis kelebihan kekurangan, lalu psikomotoriknya melakukan percobaan listrik, lalu tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk bagian materi. Nah, dalam materi ini, siswa pertama-tama akan disajikan sebuah pengertian rangkaian listrik sederhana itu. Nah, dari sini siswa akan mengerti bahwa rangkaian listrik sederhana itu merupakan rangkaian yang komponennya saling berhubungan satu sama lain, lalu mempunyai fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik sendiri ini harus memiliki sumber, yaitu seperti mungkin baterai atau generator. Yang kedua, ada komponen listrik apa saja? Misalnya yang pertama saklar, itu untuk berfungsi memutus dan menyambungkan listrik. Kalau ada baterai sebagai sumber listrik, dan tiga, ada kabel sebagai penghantar sumber listrik. Keempat, ada lampu sebagai media alat yang digunakan untuk menghidupkan cahaya. Nah, kita masuk ke dalam simulasi rangkaian listrik seri. Nah, ketika saya mengeklik tombol on pada saklar ini, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, dari simulasi ini mungkin siswa akan bertanya-tanya atau penasaran apa yang akan terjadi. Itu kita coba klik tombol on. Nah, lampu akan menyala. Nah, dari hal ini siswa akan mengetahui bahwa rangkaian seri hanya terhubung dalam suatu hubungan rangkaian saja. Ketika kita klik tombol off, nah hal ini akan memutus rangkaiannya. Lalu yang kedua, simulasi rangkaian paralel. Coba ya, kita klik tombol on. Nah, lampu satu akan menyala. Lalu kita klik tombol on di sini, juga menyala. Lalu kita klik tombol off apabila. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik paralel ini memiliki dua sambungan, sehingga apabila saklar satu dimatikan atau dihidupkan,
lampu yang akan menyala atau hidup tergantung dari saklar apabila sambung atau tetap terputus. Seperti ini teman-teman. Oke. On, off. Oke, gitu. Kemudian kita beralih pada simulasi rangkaian campuran. Oke. Nah, pada rangkaian campuran akan ditaruh sebuah baterai, yaitu di luar, kemudian ada lampu di luar sambungan saklar, kedua saklar tersebut. Nah, kita coba, maka apabila langsung dimasukkan atau dihubungkan, maka lampu yang ada di luar langsung menyambung. Lalu kemudian kita klik tombol on di sini, menyala dan menyala. Nah, hal ini membuktikan bahwa rangkaian listrik campuran akan memiliki rangkaian gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oleh karena itu, apabila lampu di depan seperti ini tidak memiliki saklar, maka ia akan langsung terhubung dengan baterai. Lalu, seperti ini. Nah, ini akan menyala, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi adalah gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Kita next. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pameran yang akan saya gunakan, yaitu salah satu aplikasi rangkaian listrik sederhana ini, adalah berbasis games, agar siswa ini dapat mengenal atau menyimpulkan lampu mana akan menyala pada rangkaian listrik sederhana. Itu saja, terima kasih. Sementara untuk eksperimen yang terakhir yang akan saya buat, yaitu membuat sebuah rangkaian sederhana. Nah, tampak di depan saya menggunakan rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian paralel. Nah, pada keunggulan eksperimen ini, siswa akan mengenal lebih langsung atau mempraktikkan secara langsung membuat sebuah rangkaian listrik secara sederhana. Pertama-tama, siswa akan membuat sepotong kabel yang akan disusun hingga menyerupai rangkaian listrik paralel. Nah, ini ada baterai sebagai sumber listrik, kemudian akan dihantarkan listrik menggunakan kabel, sementara itu ada saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk menyambung atau melepaskan rangkaian listrik pada setiap jalur yang dilaluinya. Kemudian terus berlanjut sampai ke kutub negatif. Nah, untuk keunggulan sendiri adalah siswa akan bisa secara langsung menebak-nebak apakah yang akan terjadi apabila saklar satu dimatikan atau saklar yang lain dihidupkan, begitu. Nah, mari kita coba saja ya teman-teman. Apabila saklar yang pertama saya hidupkan, nah, maka akan menyala ya. Lalu kemudian untuk saklar yang kedua saya nyalakan. Nah, juga menyala, bahwa sejatinya saklar atau hubungan yang menjadi arus pada setiap rangkaian ini akan berbeda-beda ya teman-teman. Maka kita dapat menebak ya teman-teman, saklar mana saja atau lampu mana saja yang akan hidup. Nah, pada hakikatnya rangkaian listrik paralel ini menggunakan dua cabang, sehingga apabila saklar satu dimatikan, lampu lain tidak akan mati, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Maka apabila kita matikan, nah, ini akan mati. Dan apabila ini saya matikan, on, off, nah, akan ikut mati. Bahwa ada perbedaan aliran yang akan melaju pada setiap kabel, sehingga satu kabel dan satu yang lainnya tidak akan saling mempengaruhi, seperti itu. Nah, itu adalah hasil pameran yang telah saya buat dalam satu semester. Saya berharap bahwa hasil karya ini akan sangat bermanfaat bagi saya dalam mengembangkan cara berpikir saya kepada peserta didik dalam mengasah keterampilan mereka agar mereka tuh terbiasa menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sangat inovatif di kelas nantinya. Nah, hal ini cukup dari saya. Terima kasih.